Inikah caramu merawat anak kita selama ini? Leha menatap Taehyung dengan prihatin. Tidak perlu kecampur, balas Min Seok dingin. Aku ibunya, apa kau mencoba untuk melupakan fakta itu? Merasa Min Seok tak akan lagi menyolah, Leha kembali beralih pada Taehyung. Kau tidak menyukai An Ye-en kan? Tidak apa-apa, kau tidak perlu memaksakan diri. Tahu apa kau tentang penderitaan putramu? Sinir Min Seok. Apa maksudmu Min Seok? Sejak awal kau memang tidak menginginkan kehadirannya dan menganggap kami hanya sebagai beban. Min Seok merasa sedikit khawatir akan reaksi Taehyung. Putranya itu pasti teringat lagi. Namun Min Seok tak punya pilihan karena peluang Taeha cukup besar di sini. Taehyung tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Saat itu ia hanya anak kecil yang belum mengerti arti dari sebuah perpisahan. Ia selalu menginginkan kehadiran ibunya, namun berakhir dengan sebuah ancaman untuk pergi menjauh. Chris adalah pelakunya. Rasanya Taehyung masih memiliki dendam pribadi pada Chris, namun sudahlah, kenangan pahit di masa lalu sudah seharusnya dilupakan saja. Aku tidak akan bertunangan dengan An Ye-en. Aku juga tak akan tinggal di Cina bersama dengan Om Moni. Putus Taehyung pada akhirnya. Pemuda itu merasa ada seseorang yang tengah menatapnya. Taehyung menoleh dan menganggap bahasa Yen di sana. Kenapa kau hanya diam saja? Apa kau tidak merasa keberatan bertunangan dengan seseorang yang tidak kau kenal sebelumnya? Taehyung kembali tersulut. Aku tak sudah bertunangan denganmu karena sudah memiliki kasih yang sangat aku cintai. Dan aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk mengkhianati. Pemuda itu seketika bungkam, sadar jika ia sudah melakukan kesalahan fatal. Apa yang kau maksud itu Choi Ye-won? Suara Min Seok terdengar dingin menusuk hingga membuat Taehyung merasa merinding. Ia terpaksa mengaku karena tak memiliki alasan untuk menyangkal. Taehyung merasa terkejut dengan teriakan Min Seok. Tak menyangka Min Seok akan semurka ini. Sementara Yen dan Chris hanya bisa terdiam di sana. Aku sangat mencintainya, Boji, ucap Taehyung lirih. Memilih untuk mengalah demi Yewon. Jika Taehyung melawan, maka sosok Yewon akan terlihat semakin buruk di mata Min Seok. Tahu apa kau soal cinta? Bahkan kedua matamu itu sudah dibutakan oleh cinta gadis itu, dan kau sama sekali tak menyadarinya. Meskipun tak lagi bicara dengan suara keras, namun suara Min Seok masih saja terdengar sinis. Kenapa? Sebutan itu cocok sekali untuknya, untuk gadis yang memiliki banyak kekasih seperti dia. Tidak bisa dibiarkan lagi, ucapan Min Seok sudah sangat keterlaluan. Aboji cukup. Tanpa sadar, Taehyung sudah berdiri dari posisinya duduk. Aboji memfitnahnya, membencinya tanpa sebab yang jelas. Apa salah Yewon? Jelaskan padaku. Min Seok ikut berdiri, dan seketika itu sebuah tamparan mendarat di wajah Taehyung. Aku bahkan tak berani menuduh seseorang tanpa sebab yang pasti. Suara Min Seok sudah kembali melembut. Aku berikan kau pilihan, bertunangan dengan An Ye-en, atau tetap mempertahankan hubunganmu dengan Choi Ye-won dan lupakan kenyataan bahwa aku pernah menjadi ayahmu, ucap Min Seok tegas. Min Seok, apa yang kau katakan? Kau sudah melukai perasaannya, dan tak Taeha sudah berdiri di samping Taehyung, berusaha memeluk tubuh tinggi sang anak untuk memberikan perlindungan.
Lupakan bahwa Min Seok pernah menjadi ayahnya. Taehyung bahkan tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Dan harus sekarang ia kehilangan kasih sayang Min Seok juga. Mengapa Min Seok tega sekali mengatakan hal semacam itu? Mulut Taehyung hampir terbuka namun kembali terkatup. Tidak tahu harus bicara apa. Situasi membingungkan ini membuat Taehyung mengacar rambutnya dengan raut wajah frustasi. Jangan berpikir aku hanya menggertakmu. Aku tidak pernah bermain-main dengan ucapanku, Kim Taehyung. Ucap Min Seok serius. Kepala Taehyung menunduk dalam, menghela nafas panjang sebelum mengucapkan kalimat yang mungkin akan membuatnya menyesal seumur hidup. Suatu kehormatan kau bisa memenuhi undanganku. Min Seok tersenyum cerah mengiringi langkah tamunya. Acara telah berlangsung hampir setengah jam yang lalu. Ian berharap ini akan segera berakhir. Sedari tadi ia hanya berdiri kaku dan memasang senyum palsu pada setiap tamu yang Min Seok kenalkan. Ian mengerahkan pandangannya. Ia tidak bisa menemukan Min Seok dan Taehyung dimanapun. Galis itu bergumam acuh dan menghampiri sebuah meja untuk mendapatkan segelas air di sana. Mengumpat pelan, Ian tetap mempertahankan posisinya membelakangi Min Seok tanpa niat segera membaur. Ian belum siap pasang senyum palsu lagi yang membuat bibirnya dan pipinya terasa sakit. Pikiran Ian tengah kacau akan keadaan Ji-eun yang belum ia ketahui, juga bagaimana menjelaskan keadaan ini pada Jungkook nantinya. Kau baik-baik saja? Apa tanganmu terluka? Min Seok menghampiri Ian dengan raut khawatir. Untuk sesaat Ian tak bisa mendengar apa yang Min Seok katakan. Kedua mata gadis itu hanya terpaku pada sosok Jungkook yang berdiri tak jauh di hadapannya. Kebetulan macam apa ini? Jeon Jungkook ada di sini, menjadi salah satu tamu undangan pesta pertunangan kekasihnya dengan pemuda lain. Tidak dapat membayangkan perasaan Jungkook saat ini, yang tak dapat membaca apapun dari tatapan mata Jungkook. Biar aku lihat tanganmu. Suara Min Seok kembali terdengar. Setelah beberapa saat terasa menghilang di tengah rasa keterkejutan. Apakah di sini yang menjadi tunangan Kim Taehyung? Tanya Jungkook dengan raut wajah datar. Yang tak percaya akan sikap tenang Jungkook. Sementara Min Seok sudah tersenyum cerah di sana. Ya, dia An Ye-en. Jungkook mengulurkan tangannya. Jeon Jungkook senang bertemu dengan Mu Yensi. Ia membahas jabatan tangan itu dengan ragu. Bahkan mereka kini sudah seperti orang asing. Aku tidak percaya Kim Taehyung akan mendahuluiku. Jungkook tertawa ringan. Bagaimana bisa ia setenang ini, sementara Ian sudah ingin menangis dan menjerit keras. Aku harus pergi sekarang, Tuan Kim. Mengenai rencana kerja sama yang telah kita bicarakan sebelumnya, aku akan datang kembali untuk membahasnya lebih lanjut. Ucap Jungkook sebelum pamit undur diri. Bahkan setelah statusnya resmi menjadi tunangan Kim Taehyung, Ian masih tak rela hubungannya dengan Jungkook berakhir begitu saja. Ian merasa sudah menjadi kekasih terburuk di dunia ini. Aku harap kau masih mau mendengarkan penjelasanku. Untuk saat ini, biarkan seperti ini saja, hingga waktu yang akan mengungkapkan semuanya. Aku tidak suka permen kapas, seru Yewon. Taehyung membelinya dalam perjalanan dan tak peduli meskipun Yewon mengatakan permen kapas tak ada gunanya. Min Seok memberikan waktu libur sehari bagi Taehyung karena ia baru saja kembali dari Jepang. Min Seok berkata,
Itu adalah waktu yang tepat bagi Taehyung dan Yeon untuk lebih mengenal satu sama lain. Kau bahkan belum mencicipi rasanya, lagi pula jika foto kita terdapat permen kapas, akan semakin terlihat lucu, balas Taehyung. Mari ambil foto di sini karena pemandangannya sangat bagus, ajak Yeon yang segera setuju oleh Taehyung. Kau saja yang pegang permen kapasnya karena aku tidak suka. Taehyung tertawa dengan mendengar keluhan gadis itu. Permen kapasnya harus kelihatan, itu sebabnya perlu diangkat tinggi-tinggi seperti ini, balas Taehyung. Pose pemuda itu sudah berada di posisi siap mengambil gambar. Namun sebelum Taehyung sempat melakukan sebuah panggilan masuk dari Min Seok membuat pemuda itu terkejut setengah mati. Apa yang benar saja, sudah aku katakan untuk menjauhkan benda ini dari wajahku, seru Yeon kesal. Memangnya siapa yang menelpon? Tanya Yeon dengan raut kesal. Aboji. Kau menyebalkan, kau bilang hanya akan menghabiskan waktu seharian ini denganku. Karena sudah rindu, tapi mengapa kau masih mempedulikan ponselmu? Siapa tahu ada hal penting yang perlu Aboji sampaikan, terserah kau saja. Taehyung segera menyambungkan panggilan tersebut sebelum Min Seok merasa curiga. Kau ini dari mana saja? Kenapa lama sekali? Di mana An Yeon? Mati kau Kim Taehyung, batin Taehyung berseru keras. Yeon, siapa An Yeon? Taehyung terbelalak dengan panik, segera membekap mulut Yeon di sana. Dia pasti akan direbus hidup-hidup oleh Min Seok jika tahu mereka sedang bersama. Suara siapa itu? Taehyung memberi isyarat memohon agar Yeon tak lagi bersuara. Gadis itu memang selalu merasa curiga jika ada nama asing yang keluar dari mulut sang kekasih, karena Yeon tipe pacar yang pencemburu. Suara apa? Balas Taehyung. Mungkin Aboji salah dengar. Ini tempat umum, banyak orang di sini jadi situasinya sangat berisik. Kau benar, katakan pada Yeon untuk mengaktifkan ponselnya, agar aku lebih mudah untuk menghubunginya. Gadis itu sudah membuat Min Seok membelikan ponsel baru untuknya setelah mengaku tak memilikinya. Itu sama sekali tak masuk akal, bukan? Di zaman modern seperti ini, mana ada orang yang tak memiliki ponsel? Taehyung yakin Yeon sudah membuang ponsel lamanya demi bisa menikmati ponsel baru hadiah dari Min Seok. Min Seok pasti akan menyesal karena sudah menjadikannya sebagai calon menantu. Baik Aboji, akan aku sampaikan, balas Taehyung.